Masih membahas mengenai integral tawajar, kita tahu bahwa jenis integral tawajar itu ada dua. Yang A sudah saya bahas di video sebelumnya, sekarang kita akan bahas mengenai yang B. Untuk memahami hal-hal yang B ini, kalian coba buka lagi video mengenai integral tawajar yang part 2. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana maksud dari integral tawajar dengan integran tak terdefinisi pada selang pengintegralannya. Di sana saya memberikan contoh integral 3 sampai 5 1 per x min 3 dx. Nah, ini kalau dilihat sekilas dia seperti integral biasa ya. Tapi ternyata jika kita masukkan 3 ke dalam x-nya, maka nanti akan menjadi 1 per 3 min 3 itu 0. Nah, ini tidak terdefinisi. Makanya dia harus pengerjaannya menggunakan pengerjaan integral tak wajar. Gitu ya. Yang ini memang agak sedikit sulit karena kalian harus bisa membedakan mana yang menggunakan integral wajar atau tentu mana yang menggunakan integral tak wajar untuk soal-soal yang seperti ini gitu. Nah, jika diilustrasikan dalam gambar, misalnya nih saya punya gambar seperti ini gambarnya. Nah, kalian lihat daerah hijau itu adalah luas daerahnya atau yang dicari integralnya, luas daerah. Nah, berarti kita akan mencari luas daerah yang hijau ini, gitu kan. Kemudian saya pakai ilustrasi angka yang ini ya, 3 dan 5, tapi ini gambarnya bukan gambar itu ya. Hanya ilustrasi angkanya saja, ini 3, ini 5. Ada garis titik-titik yang warna kuning itu adalah batasnya, 3 sampai 5. Kan kalau tadi 3 sampai 5 itu berarti yang ini itu, kalau 3 sampai 5 itu, ini dinamakan integral tak wajar. Tapi kalau 4 sampai 5, 1 per x min 3 dx, ini bisa. Ini integral wajar atau integral tentu. Nah, berarti saya mau pindahkan nih dari 4 misalnya ke sini. Oke. Ya, jadi agar dia menjadi integral tentu. Begitu ya. Yang ini saya namai A, yang ini saya namai B. Kemudian yang A itu digeser kan agar bisa menjadi integral tentu. Nah, digesernya itu misalnya ke T, saya namai T. Nah, berarti ini asalnya integral dari A sampai B fx dx, tapi karena tidak bisa dikerjakan secara integral wajar, berarti kita ubah batasnya dari T sampai B, fx dx. Kalau integral tak wajar itu berarti harus ada limitnya. Limit, ini gimana batasnya sekarang? Nah, batasnya itu adalah yang diubahkan yang T. Berarti T menuju A atau T mendekati A. Lihat di sini. Kan katanya T itu mendekati A. Mendekatinya dari mana? Mendekatinya dari sebelah kanan. Berarti A-nya A positif. Begitu. Kalau mendekatinya dari sebelah kiri, A-nya menjadi negatif. Contohnya bagaimana? Oke, lihat di sini. Agar kalian bisa perbandingannya ya. Oke, gambar yang kedua adalah ini. Asalnya itu dari A sampai B. Batasnya itu dari A sampai B. Oke, dari A sampai yang B ini yang tanda kuning. Tapi karena dia integral tak wajar, jadi saya tarik ke sebelah kiri gitu ya garisnya. Nah, ini ada T di sini. Oke, nah berarti untuk yang ini integral A sampai B fx dx. Ini sama dengan yang bermasalah itu kan yang B-nya, maka dia diubah menjadi T agar batasnya bisa masuk menjadi integral tentu tadi. Berarti ini integral A-nya tetap, B-nya yang menjadi T. fx dx. Lalu limitnya bagaimana sekarang? Ini limitnya T menuju B berarti. Nah, dari T ini
Menuju B-nya pendekatannya dari sebelah kiri, berarti T menuju B negatif. Gitu, berarti ingat saja oleh kalian, jika pendekatannya dari sebelah kiri, T ini dari sebelah kiri berarti B negatif. Kalau pendekatannya seperti yang ini dari sebelah kanan, itu berarti positif. Begitu. Ya, jadi ada dua yang bisa kalian gunakan untuk integral tak wajar yang tipe B ini. Ya. Integral tak wajar yang tipe B ini ya. Kedua rumus ini sebetulnya tidak usah kalian ingat, kalian tinggal pahami saja konsepnya, mana yang integral wajar dan integral tak wajar. Kedua rumus ini tuh tinggal kalian logikakan saja. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana cara melogikakannya. Itu. Jadi kalian jangan takut dengan rumusnya. Oke, kalau kalian mengerti, pasti kalian bisa mengerjakannya. Untuk jawabannya masih sama. Integral tak wajar itu ada dua, yaitu konvergen ke mana, ke angka mana, bisa juga divergen. Kalau divergen itu berarti tidak ada jawabannya. Bisa tak hingga, minta hingga, atau tak terdefinisi. Oke, sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, ini contoh yang pertama, integral dari 0 sampai 1, 1 per akar X dx. Kalian harus analisis dulu, batas mana yang menjadikan dia bermasalah. Oke, kalau sekarang kita masukkan 1 ke sini, jadi masalah tidak. Akar 1 ya 1, jadi 1 per 1, 1. Ini tidak masalah. Sekarang kita masukkan 0. Masukkan 0 ke sini. Akar 0 itu apa? Akar 0 itu ya 0 ya, berarti nantinya ada 1 per 0. Ini yang tidak boleh. Oke, maka yang bermasalah itu adalah yang batas bawahnya. Yang ini. Maka ini sama dengan integral batas bawahnya kita ganti. Misalnya saya ganti menjadi B. B sampai 1, 1 per akar X dx. Maka limitnya B menuju 0. 0-nya positif atau negatif. Nah, sekarang kalian lihat di sini kan punya 0 nih. Kalau akar negatif kan nggak mungkin akar negatif, berarti akan ke sini nanti batasnya, B-nya itu. Tidak mungkin ke sini, B-nya itu tidak mungkin ke sebelah kiri, B-nya akan ke kanan. Berarti pendekatan 0-nya dari sebelah kanan, ya, dari B ke 0. Maka kalau dari sebelah kanan itu positif B-nya. Oke, lanjut ya. Kita sudah dapat limitnya, maka kita kerjakan integralnya seperti biasa. Kerjakan integral yang ini dulu nih. Kita tulis lagi limitnya. Ternyata setelah kalian kerjakan, integralnya itu, hasil dari integral tersebut adalah 2 akar X. Ya, bisa kalian kerjakan sendiri ya, itu ya. Dengan batasnya itu dari B sampai 1. Nah, lalu setelah itu masukkan sekarang B-nya dan 1-nya dulu. Limitnya masih tetap ditulis lagi, kita masukkan dulu 1 berarti 2 akar 1, 2 dikurangi 2 akar B. Maka ini sama dengan sekarang masukkan limitnya masing-masing ya. Ini ke sini limit ini adalah hasilnya 2. Lalu yang ini limit ini hasilnya 2 dikali 0 ya 0. Berarti hasilnya kita punya 2. Maka dengan kata lain dia konvergen ke 2. Contoh selanjutnya adalah ini, integral dari 0 sampai 16 X pangkat min 1 per 4 dx. Sama seperti contoh yang tadi, kalian harus analisis dulu batas mana yang bermasalah. Ini tuh bisa saya ubah menjadi seperti ini, 1 per X pangkat 1 per 4. Berarti yang akan menjadi masalah itu yang 0 ya, karena jika 0 dimasukkan ke sini, 0 dipangkatkan berapapun menjadi 0, maka jadinya 1 per 0. Itu akan bermasalah ya. Maka yang bermasalahnya itu adalah yang 0, berarti kita ganti 0-nya. Integral misalnya T atau apa saja boleh hurufnya ya, 16 X pangkat min 1 per 4 dx. Berarti limitnya, limit T
menuju 0, 0-nya positif. Ya. Oke, sekarang kita tulis lagi limitnya. Limit T menuju 0 positif. Yang ini diintegralkan dulu. Hasil pengintegralannya itu adalah 4/3 X pangkat 3/4. Batasnya dari T sampai 16. Lalu sekarang kita masukkan dulu batasnya. Limitnya tulis lagi. Maka jika kita masukkan ini menjadi 32/3 min 4/3 T pangkat 3/4. Maka ini sama dengan limitnya dimasukkan satu-satu, ini ke sini berarti 32/3, lalu satu lagi limit ini dimasukkan ke sini berarti 4/3 dikali 0 berarti min 0. Maka hasilnya adalah yang ini. Berarti dengan kata lain hasil ini adalah konvergen ke 32/3. Selesai. Jadi itu tadi adalah cara-cara pengerjaan untuk integral tawajar. Jika ada yang belum kalian pahami atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.